datang di YouTube-nya Rani. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang konflik dari film Malaikat Tanpa Sayap. Untuk kalian yang mau tahu lebih lanjutnya, jangan lupa nonton video ini sampai habis. Dalam pembahasan ini, aku bakal menggunakan metode pendekatan objektif. Jadi, apa yang aku bahas akan terfokus pada film Malaikat Tanpa Sayap ini. Oke, jadi film ini pertama kali rilis pada tanggal 9 Februari tahun 2012 dengan tokoh utamanya itu diperankan oleh Adipati Dolken dan Maudy Ayunda. Di sini Adipati memerankan tokoh Vino dan Maudy Ayunda memerankan tokoh Mura. Konflik pada film ini pertama kali muncul adalah dikisahkan ketika orang tuanya Vino itu mengalami kebangkrutan. Jadi mereka awalnya tuh tinggal serba mewah di perumahan elit, menjadi pindah ke rumah kontrakan yang sangat sederhana. Konflik terus berkembang ketika ibunya Vino akhirnya memutuskan untuk meninggalkan keluarganya karena dianggap sudah tidak mampu memberikan nafkah yang layak. Di sana Vino tuh mulai tertekan gitu, apalagi dia tidak memiliki kedekatan khusus kepada orang tuanya ataupun adiknya. Kemudian tidak sampai situ aja konfliknya, dikisahkan pula adiknya yang bernama Wina itu jatuh di kamar mandi yang mengakibatkan harus menjalani operasi. Tentu saja biaya operasi ini tidak mudah. Sedangkan kondisi keluarganya saat itu tidak memiliki pegangan uang yang cukup gitu untuk melaksanakan operasi, karena di sini orang tuanya Vino, ayahnya Vino itu bangkrut karena ditipu oleh rekan kerjanya. Pada saat di rumah sakit ini, ternyata adiknya Vino itu Wina membutuhkan donor darah gitu. Kebetulan Vino ini juga memiliki golongan darah yang sama dengan Wina, sehingga dia bisa menyumbangkan darahnya kepada adiknya. Disinilah konflik baru muncul lagi. Golongan darah Wina dan Vino ini merupakan golongan darah A negatif yang sangat langka gitu dikisahkannya. Nah, di saat Vino mendonorkan darah, dia bertemu dengan calo yang sedang mencari pendonor jantung. Karena ada resipien yang golongan darahnya sama dengan Vino di rumah sakit, namun dia tuh gak bisa menemukan pendonor jantung yang cocok darahnya gitu. Kemudian calo itu pun akhirnya ngobrol dengan Vino dan menawarkan Vino untuk mendonorkan jantungnya dengan imbalan yang cukup besar yang bisa membantu kehidupan adik serta ayah Vino. Vino yang saat itu merasa putus asa dengan kehidupan dan karena susah juga, lagi kesulitan banget nih untuk segi ekonomi, akhirnya dia memutuskan bekerja sama dengan calo tersebut. Jadi ada batas waktu di mana akhirnya Vino harus mendonorkan jantungnya. Di saat itu juga ia bertemu dengan Mura yang diperankan oleh Maudy Ayunda. Dari sini pula kisah-kisah manis pun terjadi, sehingga terjadi pula kedekatan antara Vino dan Mura. Dari sini juga pada akhirnya Vino tuh ngerasa hidupnya bangkit lagi gitu setelah bertemu dengan Mura yang mempunyai penyakit yang cukup langka gitu. Jadi Mura ini dikisahkan badannya rentan gitu. Belajar dari Mura yang walaupun tubuhnya rentan dan bisa lewat kapan saja, Vino akhirnya menemukan alasan dia untuk hidup. Di situ dia mulai goyah dengan kerjasamanya yang telah dia lakukan dengan calo pendonor darah gitu. Dia mulai mikir-mikir lagi apakah dia benar-benar harus mendonorkan jantungnya untuk orang lain. Namun, Vino tidak bisa membatalkan begitu saja kerjasamanya dengan calo tersebut karena Vino sudah mendapatkan uang yang cukup agar kehidupan keluarganya juga layak gitu, dan adiknya si Wina tadi juga udah bisa dioperasi berkat uang dari calonya. Kegelisahan hati Vino tuh semakin campur aduk setelah dia mengetahui bahwa seorang pasien yang membutuhkan jantung itu adalah si Mura gitu. Pada akhirnya dia menuliskan beberapa surat untuk keluarganya, untuk Mura juga, untuk orang-orang yang menurut dia penting, dia taruh di laci kamarnya dia. Sebelum akhirnya dia memutuskan untuk mendonorkan jantungnya. Di sini tuh dibuat skenario gitu bahwa Vino akan mengalami kecelakaan dan mendonorkan jantungnya. Jadi orang-orang nggak curiga sama
keputusan ini gitu. Gak, istilahnya tuh Vino tidak menjual jantungnya gitu secara belak-belakan. Namun pada endingnya Vino tidak jadi mendonorkan jantungnya untuk murah. Kenapa? Karena ternyata surat-surat yang sudah ditulis oleh Vino itu ditemukan oleh ayah Vino. Dan ternyata juga resus darahnya itu sama. Ayahnya Vino menemui calo yang untuk mendonorkan jantung itu dan meminta agar ditukarkan gitu. Jadi biar ayahnya aja yang mendonorkan jantung supaya Vino tetap bisa hidup gitu, tetap bisa bertumbuh dewasa dengan adiknya dan dengan Mura juga. Di sini Vino sama sekali tidak tahu, hatinya hancur lagi dan pada akhirnya dia bersama Mura gitu. Tapi tetap aja dia harus kehilangan ayahnya yang berkorban demi dia. Padahal selama ini hubungan dia dengan ayahnya itu tuh tidak dekat banget gitu, bisa dibilang kurang baik. Film ini sebenarnya tuh sangat terharu gitu ya antara hubungan kekeluargaan gitu. Menurut aku juga konflik ini yang ada pada film ini tuh cukup kompleks gitu, karena tokoh utama yang bernama Vino tuh terus-terusan dihadapi masalah yang banyak banget gitu. Walaupun akhirnya dia tidak jadi meninggal, tidak jadi meneruskan jantungnya, tapi ini endingnya gak ada yang mau gitu kan. Kayak siapa sih yang mau? Kita tuh ngebayangin nih, kita udah mau donorin jantung, tiba-tiba digantiin sama orang tua kita sendiri yang kita nggak tahu gitu. Di situ juga bagian terharunya gitu, yang sama sekali tidak tertebak pada alur ceritanya. Film ini cocok banget kalau kalian mau nonton bareng keluarga kalian. Tapi ingat, nontonnya harus yang legal, jangan yang ilegal ya, karena akan merugikan pasar perfilman Indonesia juga. Sampai sini aja pembahasan aku tentang konflik dari film Malaikat Tanpa Sayap. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video Rani selanjutnya. Dadah!